Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Stisnu semester 3 kelas karyawan. Yang saya hormati Dewan dosen pembimbing matkul pengantar hukum. Baiklah, di hari ini saya akan melaksanakan tugas sesuai arahan dari dosen kita untuk menjelaskan fungsi hukum di masyarakat dan penafsiran hukum. Masyarakat dan hukum ini ada dua hal yang tidak terpisahkan, sangat erat, bahkan susah mengatakan adanya masyarakat tanpa ketertiban atau hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, dan masyarakat merupakan tempat berlakunya suatu hukum. Fungsinya itu adalah satu, memberikan juga pembatasan, restriksi atau hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain. Di samping juga menetapkan batas-batas maksimal kewajiban yang harus dipenuhi demi wajarnya hak orang lain. Itu yang pertama, adalah fungsi. Yang kedua, fungsinya itu memberikan juga pembatasan, restriksi atas hak-hak orang lain pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain. Di samping juga menetapkan batas-batas maksimal kewajiban yang harus dipenuhi demi wajarnya hak orang lain. Dapat dikatakan dalam hal ini, masyarakat sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat sendiri, peraturan yang dibuat oleh manusia menjadi pegangan bagi dirinya untuk menentukan perbuatan mana yang akan diperbolehkan atau yang dilarang di masyarakat. Peraturan dikatakan apabila masyarakat menghormati dan menghargai serta mentaati peraturan tersebut, dan suatu hukum atau peraturan dapat saja tidak berlaku lagi sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu fungsi juga hukum yaitu sebagai sarana pengendali sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar, sebagai sarana mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana penggerak pembangunan. Itu kalau dijabarkan fungsi hukum secara keseluruhan. Sebagai juga fungsi kritis, fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, atau penegak hukum sekaligus, sebagai alat mengikat anggota masyarakat sehingga kelompok menjadi semakin erat dan eksistensi, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat secara memberikan sanksi baik pidana atau perdata.
atau juga fungsinya itu sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat saja, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Itu untuk penafsiran hukum, untuk fungsi hukum. Sekarang dilanjutkan kepada penafsiran hukum. Secara yuridis maupun filosofis, hakim di Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambil dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dapat proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam penerapan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Boleh dikatakan penafsiran hukum itu banyak secara penafsirannya. Penafsiran secara gramatikal, penafsiran yang didasarkan pada tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila suatu istilah yang kurang terang atau jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari. Jadi penafsiran yang selanjutnya, penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Karena di dalam bab 10 pasal 86 pada pasal 101 KUHP dicantumkan ada penafsiran autentik. Terus lagi ada lagi penafsiran secara sistematis. Penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang dengan bagian lain dari undang-undang itu juga. Ada lagi yang penafsiran itu menurut sejarah atau undang-undang itu sendiri. Penafsiran dengan melihat berkas-berkas atau bahan-bahan waktu undang-undang itu dibuat. Ada lagi penafsiran secara analogis. Suatu istilah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang tetapi mempunyai asas yang sama suatu hal yang telah diatur dalam undang-undang. Penafsiran secara teologis yang didasarkan pada tujuan daripada undang-undang itu tersendiri. Ada penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran melihat pada sejarah hukum misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku. Penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya. Penafsiran mempertentangkan, melakukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya dikembalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lain
adalah dilarang melakukannya suatu tindakan tertentu. Kebaikannya adalah seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut. Jadi artian penafsiran mempersempit pengertian suatu istilah. Misalnya undang-undang dalam arti luas adalah semua produk undang-undang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Perpu dan sebagainya. Sedangkan undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR. Sekian yang saya bisa sampaikan di hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Masukan itu yang saya harapkan untuk menambah nilai sebuah wawasan dalam peningkatan edukasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.